Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa ahiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat rekan-rekan JIP yang sudah hadir pada malam hari ini, yang mungkin sudah agak lama ya kita tidak bertemu. Malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita, sama-sama kita bertolabul ilmi, sama-sama belajar, yang semoga dengan hal tersebut Allah memudahkan langkah kita ke surga dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan juga memudahkan segala urusan kita. Dan sebagaimana biasanya kajian pada malam hari ini mungkin akan kita bagi menjadi dua bagian ya, terkait dengan tafsir dan juga dengan sirah. Nanti di sela-selanya saya akan pause. Mungkin tepatnya tiga bagian karena untuk sesi tanya jawab setelah kita matikan recordingnya. Baik, tidak berpanjang kata, eh, kita masuk ke kajian tafsir terlebih dahulu dan untuk itu saya akan share screen ya. Oke, harusnya ini sudah muncul ya. Kita masuk ke mulai dari awal surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah 5 ayat pertama dari dari surat Al-Baqarah yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Dan terkait dengan pembahasan surat ini, tentunya sebagaimana yang pernah disampaikan, kita banyak mengambil dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di eh, dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman, di tafsir Kalamil Mannan, dan juga dari tafsirnya Buya Hamka dan berbagai kitab lainnya. Nah, terkait ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan suratul Baqarah, tafsir suratil Baqarah wahya al-Madaniyah. Tafsir dari surah Al-Baqarah, dan ini merupakan eh, surah yang diturunkan di eh, setelah hijrah ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bahas sekaligus kita refresh lagi. Yang pertama terkait dengan tafsir. Tafsir sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya, maknanya adalah ibanah ya. Kashfa ibanah artinya adalah mengungkap dan juga menjelaskan. Kemudian surah, yang dimaksud dengan surah sebagaimana pernah kita jelaskan, eh, itu adalah sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar dan juga yang lainnya, itu adalah sekumpulan ayat, eh, sekumpulan sekumpulan ayat yang terdiri dari 3 ayat atau lebih, gitu ya. Dan surah ini, sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya dari Syekh Rashid Ridho juga, itu eh, berasal dari dua berasal dari 2 kata dan juga lebih. Yang pertama adalah dari kata tasawur, yang artinya adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena dengan sesuatu yang tinggi itu dia menjadi terlihat, dia menjadi diketahui dan dikenal.
Kenapa tinggi? Karena ketika ayat itu dikenal dengan surah tersebut. Makanya biasanya disebutkan ayat ini berasal dari surah ini gitu ya. Karena dengan surah tersebut, ayat tersebut menjadi dikenal karena tinggi. Kemudian yang makna kedua adalah dari kata sur, yang artinya adalah pagar atau pembatas. Kenapa demikian? Karena memang yang namanya surah itu membatasi satu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lain. Kemudian di sini juga Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan wahiyya al-madaniyah. Surat Al-Baqarah ini adalah madaniyah ya. Dan juga sudah kita sampaikan sebelumnya yang dimaksud dengan madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah. Meskipun ayatnya itu sendiri turunnya di Mekah. Contohnya seperti ketika Nabi SAW itu melakukan Fatu Makkah, ya, penaklukan kota Mekah, yang mana itu terjadi di tahun 10 Hijriah kalau saya tidak salah ingat. Itu termasuk kategori ayatnya adalah Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Jadi Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun setelah peristiwa hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Kemudian terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini sudah kita jelaskan juga Bismillahirrahmanirrahim yang mana diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim ini ringkasnya ada tiga pendapat di kalangan para ulama terkait Bismillahirrahmanirrahim di awal surat ya. Di awal-awal surat. Yang pertama adalah menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dari semua surat yang ada Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Pendapat ini berdalil dengan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dahulu eh, dicatat di sejak zaman Nabi di awal-awal surat, di awal-awal surat ya. Jadi karena itu mereka mengatakan bahwasanya karena dia senantiasa dicatat di awal-awal surah, kecuali surah At-Taubah ya, maka ini menunjukkan bahwa dia termasuk bagian dari ayat pertama dari surat tersebut. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sekedar pemisah saja. Dia bukan termasuk bagian dari ayat. Dia sekedar pemisah saja. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama pada surat Al-Fatihah, tetapi pada surat-surat yang lainnya dia bukan merupakan ayat melainkan hanya sebagai pembuka dan juga pemisah dari ayat sebelumnya. Dia sebagai pembuka saja. Kemudian terkait dengan surat Al-Baqarah ini ya, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kalau di dalam surat Al-Fatihah itu kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita meminta agar ditunjuki jalan yang lurus, maka penjelasan lebih detail tentang apa itu jalan yang lurus itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ini sebagai kelanjutan dari Al-Fatihah. Di mana kata beliau, kalau pelajaran-pelajaran dalam surat Al-Baqarah ini dilaksanakan dengan baik, maka petunjuk jalan yang lurus yang kita minta itu insya Allah pasti tercapai, kata beliau. Baik, kita langsung masuk ke ayat per ayat ya. Alif Lam Mim ya. Ayat ini dibuka dengan yang disebut dengan huruf muqatta'ah, penggalan-penggalan huruf alif, lam, mim ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Alif Lam Mim. Kata beliau, wa amma al-huruf al-muqatta'ah fi awaili suwari fal aslamu fiha as-sukut anit ta'arud limaknaha min ghairi mustanadin syar'iyyin ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunazzilha abatan bal li hikmatin la na'lamuha. Kata beliau, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah ini ya. Alif Lam Mim, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya yang semisal itu eh, yang terdapat pada awal-awal surat. Kata beliau, maka yang paling selamat itu adalah kita diamkan. Maksudnya kita tidak menjelaskan maknanya. Ya, apalagi penjelasan tersebut tidak memiliki dalil syar'i yang memadai, kata beliau. Namun demikian kita pastikan bahwasanya
Allah Ta'ala menurunkan huruf-huruf tersebut, huruf muqatta'ah di permulaan surat tersebut, itu pasti bukan suatu hal yang sia-sia. Itu pasti terhadap satu hikmah, itu pasti ada satu hikmah di baliknya, meskipun hikmah tersebut tidak kita ketahui. Ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau menurut Syekh Abu Bakar bin Syekh Jabir Al-Jazairi, ya, di dalam tafsirnya, Syekh Al-Jazairi mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya huruf muqatta'ah itu memiliki dua faedah. Yang pertama adalah dari sisi dahulu orang-orang musyrik itu tidak mau atau takut untuk eh, mendengarkan Al-Quran, ya. Mereka menolak untuk mendengarkan Al-Quran. Apa namanya? Nah, kata beliau, eh, karena mereka itu menolak untuk mendengarkan Quran, maka Al-Quran itu mulai dengan satu hal yang membuat mereka itu penasaran, ya. Ini apa gitu. Makanya diawali dengan huruf muqatta'ah. Jadi semacam hal yang apa namanya kayak puzzle begitu mungkin ya. Kayak semacam pokoknya intinya suatu hal yang membuat mereka itu tertarik, membuat mereka tuh jadi pengen tahu ini apa. Karena penggunaan huruf muqatta'ah ini bukan suatu yang umum digunakan oleh masyarakat Arab pada zaman itu. Ini suatu hal yang baru, suatu hal yang asing. Nah, ini untuk mereka tuh mau mendengarkan Al-Quran. Ini faedah pertama kata Syekh Al-Jazairi. Kemudian kata beliau, itu faedah pertama. Kemudian faedah kedua adalah posisi huruf muqatta'ah ini adalah sebagai semacam tantangan kepada orang-orang musyrik Quraisy. Kenapa tantangan? Ini kalau kita lihat bahwasanya biasanya setelah penyebutan huruf muqatta'ah alif lam mim itu selalu ada penyebutan Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari huruf muqatta'ah, terdiri dari huruf-huruf yang kalian sudah tahu huruf-huruf tersebut. Jadi seolah-olah demikian. Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang sudah kalian ketahui huruf-huruf tersebut. Maka kalau kalian memang menolak Al-Quran, kalian tidak percaya dengan Al-Quran, coba kalian bikin yang semisalnya. Ya, jadi ini merupakan bentuk tantangan dari Allah. Kalau kalian memang tidak bisa, maka sudah sepatutnya kalian itu harusnya beriman. Ya, ini huruf-huruf yang sudah kalian ketahui. Itu adalah faedah yang kedua. Nah, kalau kita merujuk pada tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, beliau di situ menyebutkan ya, tentunya dengan dalam bentuk kutipan, bahwa ada kata beliau ada dua kecenderungan terkait bagaimana cara memaknai huruf muqatta'ah ini. Yang pertama adalah menafsirkan, dan ini juga dinisbatkan kepada sebagian salaf, kepada sebagian ulama terdahulu ya, dari kalangan terdahulu. Nah, sebagian salaf itu kalau mereka menafsirkan apa tafsirannya? Jadi kata sebagian salaf, sebagaimana dikutip oleh Buya Hamka, alif lam mim, kata mereka, kata sebagian mereka, alif itu menunjukkan Allah yang Maha Agung. Kemudian lam itu adalah Al-Latif, ya, Allah yang Maha Lembut, sifat lembut dari Allah. Kemudian mim itu menunjukkan Al-Majid, nama Allah yang Maha Mulia. Ini adalah sebagian penafsiran dari salaf. Ada juga penafsiran lainnya yang kurang lebih semisal itu. Intinya adalah huruf muqatta'ah ini ada yang menafsirkan. Kemudian kata beliau, tadi kan beliau menyebutkan ada dua kecenderungan. Nah, kecenderungan kedua adalah, dan ini yang boleh dikatakan mungkin lebih representatif untuk dinisbatkan kepada salaf, yaitu mengatakan bahwasanya ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang menjadi rahasia Allah dan tertutup untuk bisa kita tafsirkan. Ini seperti yang tadi kita sampaikan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwasanya kita diamkan ya, kita tidak membahas tentang maknanya. Meskipun kita yakini bahwasanya ada hikmah di baliknya. Yang sebagian hikmah itu tadi sudah dicoba dijelaskan oleh Syekh Al-Jazairi. Sampai di sini semoga bisa dipahami dan juga diikutin ya. Oke.
Kemudian kita lanjut, ya masih di ayat yang sama, ya. Di sini disebutkan dzalikal kitab, ya. Kitab itu. Para ulama ahli tafsir semuanya sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Quran, bukan yang lain. Ada sebagian orang dari kalangan ahli kitab, ya, kalangan misionaris itu yang mengatakan bahwasanya mereka membuat semacam syubhat atau keraguan-raguan bahwasanya dzalika ini kan kata tunjuk jauh. Berarti kitab yang dimaksud ini adalah kitab yang jauh. Kemudian mereka mengartikan bahwa kitab yang jauh itu adalah kitab mereka, ya, yaitu Injil. Tidak demikian, ya. Jadi para ulama ahli tafsir itu sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Alkitab kalau secara bahasa artinya adalah tulisan, sesuatu yang ditulis. Jadi di sini masdar dengan makna maf'ul, objek, ya. Karena tulisan itu artinya adalah sesuatu yang ditulis, objek penulisan. Sedangkan kalau Quran itu artinya bacaan. Ini juga sama, sesuatu yang dibaca. Nah, Al-Quran itu sendiri, kalau secara bahasa, maknanya artinya adalah al-jam'u wad-dham, yang artinya adalah mengumpulkan. Kenapa demikian? Karena yang namanya bacaan itu dia pasti mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah makna-makna. Yang dikumpulkan adalah paragraf-paragraf. Yang dikumpulkan adalah kalimat-kalimat. Yang mana kalimat itu juga terdiri dari kumpulan kata-kata. Ya, jadi Quran sebagai bacaan itu berisi kumpulan redaksi, kumpulan paragraf dan juga kumpulan makna dan juga kumpulan kalimat. Ya. Eh, di sini juga kenapa dipakai kata Alkitab, kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menjaga Al-Quran baik dalam bentuk bacaannya, dalam arti hafalannya, maupun tulisan-tulisannya. Jadi dengan demikian, insya Allah tulisan dalam Al-Quran itu atau dalam Alkitab Quran itu akan senantiasa terjaga sampai dengan hari kiamat. Tulisan itu akan tetap ada. Makanya kalau ada Quran yang keliru, itu insya Allah akan mudah diketahui, ya, karena memang banyak yang menjaganya, ya. Apa namanya, banyak percetakan Quran, banyak yang hafal Quran, jadi kalau ada kekeliruan itu langsung diketahui. Jadi Quran itu terjaga baik dari segi bacaan hafalannya maupun dari segi tulisan-tulisannya, yang mana tulisan dalam Al-Quran itu akan tetap senantiasa terjaga sampai dengan menjelang hari kiamat kelak, kan begitu. Dalam riwayat disebutkan ketika memang menjelang hari kiamat, maka mushaf itu akan hilang seluruh tulisannya. Nah, sampai itu terjadi, tulisan Quran itu akan tetap terjaga dari segi tulisannya. Nah, di sini pertanyaannya tadi, kenapa menggunakan kata isyarat jauh? Itu, ya. Kenapa bukan isyarat dekat? Ini, ya. Kalau dalika itu kan kalau kita terjemahkan artinya itu. Kalau ini dalam bahasa Arab disebut dengan hada. Kenapa nggak pakai hada, tapi pakai dalika? Para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Al-Shinqiti bahwa kenapa menggunakan kata tunjuk yang jauh, ini menunjukkan ketinggian Al-Quran. Yang namanya suatu yang tinggi itu ya jauh begitu, ya. Apalagi memang tadi kalau kita maknai eh, kata alif lam mim itu memberikan makna tantangan. Tantangan terhadap apa? Tantangan untuk membuat eh, semisal Al-Quran yang agung. Yang namanya agung itu tinggi, yang namanya tinggi itu ya jauh. Makanya menggunakan kata tunjuk itu. Itulah Alkitab. La roiba fihi. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di sini maksudnya adalah keyakinan. Jadi di sini para ulama seperti Syekh Asadi menyatakan bahwasanya kata penafian dalam Al-Quran itu umumnya bukan sekedar penafian, tetapi yang dimaksud itu adalah penetapan makna kebalikannya. Ya, saya ulangi, penafian dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar penafian, tapi untuk menetapkan makna kebalikannya. Kenapa? Karena kalau yang namanya penafian itu tidak mengandung makna pujian. Contohnya misalnya, kalau saya bilang misalnya,
Fulan itu tidak jelek. Ya. Yang namanya tidak jelek itu kan masih ambigu ya. Bisa jadi dia ganteng, bisa jadi dia ya tidak jelek aja ya, artinya pas-pasan biasa-biasa aja. Kan begitu ya. Nah, dengan kaidah tadi bahwa yang dimaksud penafian dalam Quran itu bukan sekedar penafian tapi menetapkan makna kebalikannya. Makanya tadi kita katakan yang dimaksud dengan menafikan keraguan di sini adalah tidak ragu artinya suatu yang yakin. Ya, bukan sekedar tidak ragu tapi memang dia memberikan faedah keyakinan. Karena tadi ya sekedar penafian itu tidak menunjukkan suatu hal yang baik, ya, suatu hal yang sempurna. Begitu pula kalau misalnya saya bilang Fulan tidak miskin. Yang namanya tidak miskin kan ya bisa jadi dia memang nggak miskin tapi ya sekedar biasa-biasa saja. Kan begitu ya. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran, penafian ini menunjukkan mana sebalikannya. Jadi kalau kita pakai dalam konteks tadi, dalam konteks contoh tadi, ketika disebutkan Fulan tidak miskin, berarti maksudnya adalah Fulan itu sangat kaya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, begitu juga tadi. Eh, Alkitab dalikal kitab la roiba fi. Tidak ada keraguan. Maksudnya adalah ini merupakan suatu hal yang sangat diyakini. Ya. Kemudian ayat melanjutkan bahwasanya hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud dengan at-taqwa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang dimaksud dengan takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah ya ala nurin minallah di atas cahaya dari Allah artinya sesuai dengan ilmu sesuai dengan syariat tarjuna thawab Allah karena engkau mengharapkan pahala dari Allah kemudian juga engkau meninggalkan maksiat ala nurin minallah di atas ilmu di atas petunjuk dari Allah takhafuna adab Allah karena engkau takut dengan adab Allah. Itulah orang yang bertakwa. Nah, di sini Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini disebutkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk yang sangat meyakinkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan orang-orang yang bertakwa secara khusus, ya. Sedangkan dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Quran itu sebagai huda linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, bagaimana cara mengkompromikan hal ini? Ya, yang jelas orang yang bertakwa tentu merupakan bagian dari manusia. Nah, kompromisasinya adalah petunjuk dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang disebut dengan hidayatul bayan dan ada yang disebut dengan hidayatul taufik. Yang disebut dengan hidayatul bayan itu adalah sekedar hidayah atau petunjuk dalam bentuk penjelasan. Ya. Sedangkan hidayatul taufik adalah petunjuk dalam bentuk penerimaan dan pengamalan. Saya ulangi, hidayatul bayan itu adalah penjelasan terhadap kebenaran. Sedangkan hidayat taufik itu adalah dalam bentuk penerimaan dan pengamalan kebenaran tersebut. Contohnya bagaimana biar gampang? Contohnya adalah misalnya peringatan yang sudah populer, yang ada di mana-mana. Peringatan merokok membunuhmu. Ya. Ini adalah suatu petunjuk. Kalau orang tahu merokok itu membunuhmu, tapi dia tetap merokok, artinya yang sampai kepadanya itu adalah hidayatul bayan. Sudah sampai kepada dia penjelasan itu, bahwa benar merokok itu membunuhmu. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ya, maksudnya iklan layanan masyarakat merokok membunuhmu itu kan agar orang menghindari rokok kan begitu ya. Tapi ternyata banyak orang tetap merokok. Artinya dia mendapatkan hidayatul bayan, dia jelas apa namanya sudah dapat informasi bahwasanya merokok itu memang membunuhmu, tapi dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Kalau dia masih tetap merokok. Nah, orang yang tahu bahwasanya merokok itu membunuhmu,
tetapi dan juga kemudian dia juga berhenti dari merokok, misalnya tadi dia merokok, atau karena dia tahu sejak awal informasi tersebut, dari sejak awal dia tidak merokok. Intinya adalah orang yang tidak merokok dan dia tahu informasi tersebut, berarti dia mendapatkan dua hidayah. Yang pertama adalah dia mendapatkan hidayatul bayan, dia tahu informasinya, dia tahu penjelasan kebenaran tersebut, dan yang kedua dia menerima dan juga mengamalkan kebenaran tadi. Nah, jadi tadi disebutkan bahwasanya Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, artinya orang yang bertakwa lah yang mendapatkan petunjuk yang sempurna. Petunjuk yang sempurna itu adalah ketika dia menggabungkan antara hidayatul bayan dan juga hidayatul taufik. Dia tahu mana yang benar dan juga mana yang salah, sekaligus dia menerima yang benar dan melaksanakan yang dia juga menerima dan menjalankan yang benar tersebut. Ya, ini terkait dengan hudan lil muttaqin. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kemudian merinci siapa itu orang yang bertakwa. Karakternya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Eh, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Hal yang gaib itu artinya hal yang tidak terjangkau oleh indera kita. Oleh indera-indera kita atau panca indera kita. Wa yuqimunas shalah dan mereka itu menegakkan salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ya. Baik, yang pertama adalah mereka beriman terhadap yang gaib. Yang disebut dengan iman, ya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, huwa tasdiqut tam bima akhbarat bihi rusul, yaitu membenarkan secara sempurna tanpa ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul. Al-mutadammin linqiyadil jawari, yang mana pembenaran sempurna tadi konsekuensinya adalah ketundukan anggota badan. Ya, jadi bukan hanya sekedar di hati saja, tapi itu berefek pada anggota tubuh. Artinya anggota tubuh melaksanakan sesuai dengan tuntutan keimanan tersebut. Nah, di sini kata beliau ya, yang yang pokoknya itu adalah hal yang memang tidak kelihatan. Ya. Bukan kata beliau walaisya sya'nu fil imani bil asya al musyahadah bil his. Ya. Tidak ada urusannya atau bukan suatu hal yang patut dianggap ya terkait dengan iman terhadap sesuatu yang kelihatan. Ya kalau memang suatu kelihatan ya tidak perlu iman karena ya memang suatu itu udah kelihatan gitu ya. Itu tidak membedakan antara orang yang beriman, yang believer dengan yang non-believer, orang yang tidak beriman. Kalau memang suatu itu sudah kelihatan. Karena tidak kelihatan itulah, karena tidak terjangkau oleh panca indera itulah, maka dia menjadi pembeda antara orang yang beriman, antara believer dengan antara orang yang tidak beriman, antara dengan non believer. Ya. Eh, Kemudian dalam ayat ini juga menyebutkan yang ketiga, ya, ya, sorry, yang kedua ya, yang jadi yang pertama adalah dia beriman terhadap yang gaib, kemudian yang kedua adalah dia mendirikan sholat. Ya. Jadi ini sholat ini merupakan satu hal yang sangat penting sehingga dia dicantumkan di awal-awal surat ya. Di awal-awal Quran itu sudah disebutkan terkait dengan perintah sholat ini. Karena memang eh, sholat ini merupakan pembeda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Nah, iman atau tidak itu kan kaitannya dengan hati. Bagaimana efeknya terhadap badan? Nah, itu harus tampil. Tampilnya di mana? Tampilnya tadi dengan cara pelaksanaan sholat. Itu merupakan bentuk dari representasi iman. Ya.
Kalau seorang itu tidak melaksanakan sholat, maka imannya ini diragukan. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama dari mazhab Hambali mengatakan bahwasanya kalau dia memang eh, apa namanya tidak melaksanakan sholat, ya meninggalkan sholat, maka keislamannya batal. Meskipun kalau kita lihat pendapat dari mayoritas ulama itu membedakan antara orang yang tidak sholat karena malas dengan orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban. Jadi kalau orang yang tidak sholat karena merasa sholat itu tidak wajib atau dia merasa apa namanya dirinya sudah terbebas dari kewajiban tersebut karena dia sudah sampai makom tertentu misalnya ya, maka para ulama sepakat kalau yang dia sholat dia meninggal dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat ya, baik mengingkari secara pada dasarnya ataupun mengingkari kewajiban tersebut untuk dirinya, yang seperti ini batal Islamnya, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau yang seorang itu tidak sholat karena malas, maka ulama beda pendapat. Sebagian ulama dari mazhab Hambali mengatakan kalangan mazhab Hambali mengatakan bahwasanya Islamnya batal, tapi mayoritas ahli fikih atau banyak ahli fikih mengatakan Islamnya tidak batal. Eh, tetapi pendapat sebagian ini ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita larikan sebelum pendapat ulama-ulama fikih ya, kita kembalikan kepada generasi zaman dahulu ya, generasi salaf, generasi sahabat, ada yang mengklaim bahwasanya orang yang tidak sholat itu batal Islamnya ya. Secara secara umumnya salaf, umumnya pendapat salaf. Ada yang mengklaim demikian. Intinya adalah ya tidak bisa kita pungkiri ada beda pendapat dalam hal ini ya. Eh, tapi orang yang mengatakan Islamnya tidak batal pun mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dosanya sangat luar biasa besarnya. Dosanya itu lebih besar dibandingkan zina, lebih besar dibandingkan korupsi misalnya, dan dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Nah, ini kemudian kan boleh jadi sebagian orang kemudian bertanya, kok bisa begitu ya? Kenapa sholat ini bisa demikian pentingnya? Makanya dalam hadis kan disebutkan al-ahdu eh, bainal muslimi wal kafir as-sholah. Faman tarokaha faqad kafar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi eh, pembeda antara seorang muslim dan non-muslim itu dari segi sholatnya. Kenapa bisa demikian pentingnya sholat ini? Nah, saya mendapati penjelasan yang cukup baik ya, yang disampaikan oleh sebagian ustadz. Dia mengatakan bahwasanya karena sholat itu merupakan simbol, yang pertama sholat itu merupakan hubungan seorang hamba dengan Allah. Ya. Kemudian sholat itu merupakan simbol hamba itu benar dia menjadi hamba Allah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengakui diri kita adalah sebagai hamba, dan Allah adalah sebagai Tuhan kita, ya, sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita, yang kita tunduk kepadanya. Nah, bukti bahwa kita itu bersedia menjadi hamba Allah itu adalah dengan cara kita melaksanakan sholat. Eh, Ilustrasinya adalah seperti ketika misalnya orang kantor ya. Misalnya seorang itu bekerja di satu kantor tertentu. Dia menjadi karyawan di situ. Dia menjadi pegawai di situ. Nah, bukti bahwa dia memang layak menjadi pegawai di situ adalah dia mematuhi, kan begitu ya. Mematuhi perintah dari atasannya. Perintah dari atasannya. Begitulah kalau zaman dahulu misalnya di mana terjadi perbudakan, bukti bahwa seorang itu budak, budak kan eh, kalau dalam bahasa Arab disebut abd. Jadi kita kita mengaku sebagai hamba, itu dengan kata lain kita mengaku kita ini sebagai budak, ya. Nah, bukti bahwa fulan itu dia menjadi budak dari tuannya itu adalah dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, di sini perintah yang paling asasi itu adalah sholat ini. Tuh ya. Jadi ini merupakan satu
bukti ketundukan seorang hamba. Kemudian kata para ulama di sini yang Allah Ta'ala sebutkan itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Apa bedanya? Kata Syekh Sa'di yang dimaksud dengan melaksanakan sholat, eh, sebentar, itu adalah bukan hanya secara zohir saja, tetapi juga menghadirkan sholat itu ke dalam batin. Nah, ini yang mungkin agak repot ya, karena mungkin banyak dari kita sendiri, termasuk saya sendiri, ini masih jauh dari kata ideal. Jadi ya sholat itu masih apa sering sering apa namanya terlintas pikiran macam-macam begitu ya, sering kurang khusyuk. Begitu pula makanya ada sebuah apa namanya anekdot ya, anekdot yang menyebutkan bahwasanya kalau kamu kehilangan barang maka sholat gitu. Karena pada saat sholat yang tadinya kamu lupa naruh barang di mana, itu jadinya ingat. Nah ini tentunya merupakan ingatnya ini dari tipu daya setan agar orang itu tidak khusyuk. Nah intinya adalah menegakkan sholat ini bukan hanya melaksanakan secara zahir pun harus dilaksanakan, dipenuhi rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajibannya, tapi juga menghadirkan sholat itu ke dalam kolbu. Dan ini mungkin satu hal yang tidak mudah ya. Kita masih perlu terus latihan untuk itu. Kemudian setelah menyebutkan tentang perintah salat, Allah Ta'ala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan dari sebagian rizki. Di sini Allah menyatakan bahwasanya yang Allah minta itu hanya sebagian rizki. Kalau salat itu kaitannya dengan hablum minallah, maka kelanjutannya adalah bukti dari iman itu dalam bentuk hablum minan nas. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita berbuat kepada sesama. Dan bagaimana kita berbuat kepada sesama menurut ajaran ayat ini itu adalah dengan tentunya dengan cara berbuat baik ya. Berbuat baik itu dalam bentuk berinfak. Dan di sini Allah tegaskan bahwasanya yang dibagikan itu hanya mimma, hanya sebagian saja ya, tidak semuanya. Sebagian saja itu pun rozaknahum, artinya rezeki itu dari kami. Rezeki itu sebenarnya bukan punya kamu juga, tetapi dari kami dari Allah ya. Jadi sudahlah yang diminta tuh hanya sebagian, itu pun sejatinya rizkinya bukan punya kalian juga. Karena sejatinya rizki itu berasal dari Allah Ta'ala. Dan dari sebagian rizki itu kamu berinfak. Ya. Yang dimaksud di sini tentunya adalah infak wajib ya. Yang dimaksud ini adalah, semua bentuk infak. Termasuk di dalamnya adalah infak wajib dan juga infak-infak yang sifatnya sunnah. Infak yang wajib itu adalah seperti ketika seorang kepala keluarga menafkahi istrinya gitu ya. Atau misalnya seorang anak menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Ataupun nafkah-nafkah yang sifatnya sunnah ya. Seorang bersedekah itu juga termasuk bagian dari cakupan ayat ini. Dan ayat ini merupakan ayat pertama terkait dengan masalah ekonomi. Ya, jadi eh, menarik. Saya pernah bikin materi reels terkait dengan ini. Jadi ini juga idenya dari sebagian teman sebenarnya ya. Jadi ketika ayat Al-Quran pertama kali bicara tentang masalah ekonomi, yang disebutkan adalah tentang masalah infak, tentang masalah pembelanjaan harta. Karena memang hal yang sangat mendasar, yang sangat krusial dalam ekonomi itu adalah terkait pembelanjaan. Kalau tidak ada pembelanjaan, maka lumpuhlah ekonomi tersebut. Ya, jadi pilar ekonomi itu adalah belanja. Karena kita belanja, ekonomi itu bergerak. Ya, maka rezeki itu berputar dari tukang kayu ke tukang sayur, ke tukang macam-macam lah gitu ya, ke tukang kebun dan seterusnya. Karena memang ketika seorang itu membelanjakan hartanya, bayangkan kalau masing-masing itu menahan hartanya, ekonomi itu akan runtuh. Makanya kalau kita lihat ya, seringkali di antara program pemerintah itu supaya ekonomi bergerak itu dengan meningkatkan pembelanjaan. Dan yang menarik juga di sini disebutkan pembelanjaan itu hanya sebagian. Kalau yang dibelanjakan itu sebagian, eh, maka sebagiannya lagi buat apa? Maka jawabannya adalah tentunya sebagian lagi buat saving, buat investasi. Ya, kalau tidak ada pembelanjaan, maka ekonomi saat ini itu menjadi bermasalah, menjadi guncang.
Kalau tidak ada saving, kalau semuanya dibelanjakan, masalah juga. Secara mikro, masing-masing pelaku ekonomi itu akan kesulitan di masa mendatang kalau tidak ada yang disimpan. Maka perlu kehati-hatian juga. Makanya sebagian itu disimpan. Jadi pembelanjaan ini kaitannya dengan ekonomi saat ini secara makro. Kemudian penyimpanan, karena memang yang dibelanjakan itu hanya sebagian, itu kaitannya dengan keamanan bagi masing-masing pelaku ekonomi di masa depan. Ya, Eh, bisa dipahami ya, Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa juga sholat? Ya, ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena memang sholat itu efeknya luar biasa. Ya, dalam ayat yang lain yang populer yang mungkin kita semua hafal bersama, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Karena sholat itu jika dilakukan dengan baik, dia sungguhnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang itu sholat tapi kok masih melakukan hal-hal yang mungkar, dia kok sholat tapi kok masih korupsi misalnya. Dia sholat tapi masih ya suka melakukan hal yang itu menunjukkan bahwasannya sholatnya itu sendiri masih bermasalah. Ya, jadi kalau kita sholat tapi masih ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka memang sholat kita sendiri masih jauh dari ideal ya. Ya, kalau kita menyadari itu tentunya eh, kita berusaha memperbaiki dan juga banyak-banyak beristighfar ya. Baik, saya kira ini kayaknya Sio jangan-jangan nggak sempat ya. Nggak apa-apa kali ya. Kita selesaikan aja sampai yang kelima ya. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Eh, oke, kita lanjutkan tadi ayat yang ketiga. Nah, di sini ada kutipan yang menarik terkait ayat yang ketiga tadi, di mana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di itu memang seringkali Quran itu menggabungkan antara sholat dan zakat ya. Kalau dalam ayat tadi zakat ini tentunya termasuk bagian dari infak, infak yang wajib. Nah, di sini mungkin saya ingin memberikan satu faedah juga. Ada yang belum lama ini bertanya ke saya terkait dengan hadisnya Sahih ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kalau saya tidak salah ingat, terkait bahwasanya pada seorang tidaklah terjadi pagi hari ya, melainkan seorang hamba itu didatangi oleh malaikat. Yang malaikat itu berkata, Allahumma ati munfiqan khalafah, Allahumma ati mumsikan talafah. Atau kama qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang berinfak dan juga ya Allah, berikanlah kehancuran untuk orang-orang yang menahan hartanya. Nah, teman ini bertanya ke saya waktu itu. Ini berarti apakah kita wajib bersedekah sunnah tiap hari gitu kan? Nah, penjelasannya adalah tadi bahwasanya yang disebut dengan infak itu bukan hanya kaitannya dengan yang sunnah saja, tapi bisa jadi yang dimaksud dengan hadis itu kaitannya juga dengan yang wajib-wajib. Ya, jadi ketika seorang itu menahan hartanya sehingga dia tidak melakukan kewajibannya, dia tidak memberikan nafkah yang semestinya diberikan kepada keluarga, kepada anak dan istri, maka berlakulah doa malaikat ini. Jadi terkait hadis-hadis ini sebagai faedah itu bisa dipahami kaitannya bukan hanya terkait dengan sedekah yang sunnah ya, tapi juga kalau dia menjadi ancaman yang serius itu, maka kemungkinan besarnya kaitannya dengan dia meninggalkan suatu kewajiban. Ya. Karena kalau yang namanya sunnah itu kan, kalau tidak dikerjakan, dia tidak mendapatkan dosa. Ya. Dia tidak mendapatkan hukuman. Dan dalam hadis tadi kan disebutkan, kalau orang menahan harta, dia mendapatkan hukuman. Ya. Berarti hukuman ini terjadi karena dia melalaikan suatu kewajiban, suatu kewajiban harta yang harusnya dia keluarkan, ya harta wajib yang harusnya dia keluarkan, tapi dia tahan. Baik, kita kembali bahwasanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi menyebutkan tentang bahwasanya sholat dan puasa itu seringkali digandengkan dalam Al-Quran. Ya, kata beliau ya, lianna sholata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud. Karena sholat itu mengandung keikhlasan kepada yang disembah kepada Allah Ta'ala.
Waz zakatu wan nafaqatu mutadamminatun lil ihsani ala abidihi. Sedangkan zakat dan juga nafkah itu mengandung kebaikan kepada para hamba kepada para hamba Allah, ya. Jadi kalau sholat itu mengandung keikhlasan kepada Allah yang kita sembah, maka zakat dan nafkah itu mengandung kebaikan kepada para hambanya. Nah, di sini kemudian beliau melanjutkan dengan satu statement yang penting, ya. Kata beliau, fa'unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'budi wa sa'yuhu fi naf'il khalqi. Ciri atau tanda utama kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika dia bisa ikhlas kepada yang disembah, kepada Allah Ta'ala. Dan ketika dia bisa berusaha untuk memberikan manfaat kepada para makhluk. Jadi, di sini beliau mengingatkan, orang kalau pengen bahagia itu dua hal komponen utamanya. Yang pertama adalah dia ikhlas kepada Allah, dan yang kedua adalah dia senantiasa berusaha memberi manfaat untuk para makhluk. Ya, makanya dalam sebuah diktum dikatakan man as'adun nas, jawabannya adalah alladzi as'adan nas. Siapakah manusia yang paling berbahagia? Jawabannya adalah yaitu orang yang membahagiakan orang lain, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini memang ya kita bisa rasakan, ya. Kalau kita menerima pemberian, kita senang, kita bahagia. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, itu bahagianya lebih dalam. Ya, bahagianya lebih lebih dalam. Kata beliau kemudian, kama anna unwana syaqawatil abdi wa ada kama anna unwana syaqawatil abdi ada muhadainil amroini minhu fala ikhlasa wala ihsana. Sebagaimana halnya ciri utama dari kesengsaraan dan juga kecelakaan seorang hamba itu adalah ketiadaan dua hal tadi. Dia tidak memiliki keikhlasan dan juga dia tidak berbuat baik kepada sesama tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, kemudian kita lanjutkan ke ayat yang keempat, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Eh, Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelummu, dan mereka be- meyakini terhadap akhirat, ya. Nah, jadi termasuk keimanan terhadap hal gaib itu adalah iman terhadap semua yang dikabarkan, apa namanya, eh sorry sorry, ini saya bacanya mundur, ya. Sorry sebentar. Nah, di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa ma unzila min qablika, ya. Ini merupakan penegasan bahwa kita harus beriman dengan semua kitab-kitab terdahulu, terutama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu At-Taurat, Injil dan Zabur, ya. Dan ini merupakan ciri khas dari seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu beriman dengan semua kitab. Beda dengan orang yang tidak beriman, dia hanya beriman kepada misalnya Injil saja. Atau orang-orang Yahudi yang hanya beriman kepada Taurat saja. Adapun saat ini yang disebut dengan mukmin itu adalah dia beriman terhadap semua kitab-kitab Allah, terutama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Taurat, Injil dan juga Zabur, ya. Kemudian di sini juga disebutkan mereka beriman terhadap akhirat, ya. Apa yang dimaksud dengan akhirat? Nah, ini yang belum ditampilkan ini. Apa yang dimaksud dengan akhirat? Yang dimaksud dengan akhirat itu adalah ismun lima yakunu ba'dal maut. Itu adalah sebuah sebutan terhadap apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, akhirat ini merupakan bagian dari keimanan terhadap hal yang gaib yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi kan di awal disebutkan beriman terhadap hal yang gaib. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan iman terhadap akhirat. Sebenarnya iman terhadap akhirat itu merupakan
bagian dari iman terhadap hal yang gaib. Jadi disebutkan spesifik setelah penyebutan yang umum. Kenapa demikian? Karena memang eh, ya yang jelas tentunya iman terhadap akhirat itu merupakan salah satu rukun iman. Itu udah jelas. Kemudian hal lainnya adalah karena memang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wali annau a'zamu ba'ithin ala rohbati war rohbati wal amali. Karena memang iman terhadap akhirat itu merupakan pendorong yang paling besar, ya. Pendorong yang paling besar agar seorang hamba itu memiliki harapan, ya, harapan terhadap balasan-balasan yang baik dari Allah. Kemudian juga merupakan juga pendorong yang besar agar dia itu takut karena di akhirat itu ada neraka, yang mana hal tersebut itu akan melahirkan amal. Ya. Jadi karena memang iman kepada akhirat itu melahirkan amal. Karena itu dalam banyak hadis, ya, Nabi SAW itu sering menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Karena memang dua hal ini yang merupakan pendorong dari amal. Iman kepada Allah dan juga iman dengan hari akhir. Bukan berarti lantas iman yang lain tidak penting, ya, atau tidak perlu diimani. Tapi memang dua hal ini yang lebih mendorong terwujudnya amal. Kalau kita lihat hadis-hadis yang bicara tentang tadi ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu biasanya kaitannya dengan amal. Seorang hamba harus melakukan apa atau harus meninggalkan apa. Ini kaitannya dengan amal. Kemudian kata beliau, yang dimaksud dengan yakin ya, itu adalah al-ilmu at-tam alladzi laisa fi adna syak, yaitu suatu ilmu yang sempurna yang tidak disusupi oleh sedikit pun keraguan. Al-mujibu lil amal, yang mana ilmu tersebut akan melahirkan amal. Ya, ini ayat yang keempat. Kemudian kita masuk ke ayat yang kelima karena udah waktunya juga ya. Cepat aja yang ke ayat keempat. Kemudian ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Robnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya eh, ulaika ala hudan. Mereka di atas petunjuk. Sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ilustrasinya seperti mereka itu di atas perahu. Jadi petunjuk itu seperti halnya perahu. Artinya dia di atas. Ini menariknya Quran. Ketika bicara tentang petunjuk, Quran menggunakan kata di atas. Sedangkan ketika bicara tentang lawannya yaitu kesesatan, Quran menunjukkan kata fi yang artinya adalah di dalam atau di bawah. Jadi kalau di atas itu kan suatu hal yang tinggi, kalau di bawah itu rendah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kalian yang benar-benar di atas petunjuk atau di dalam kesatan yang nyata. Ya. Kata Syekh Sa'di, ya, li'anna sahibul huda musta'lin bil huda. Yang namanya orang yang berada di atas petunjuk itu dia tinggi. Tinggi di atas petunjuk. Murtafi'un bihi, ya. Wa sahibud dolali munghamisun fihi wa muhtaqar. Adapun orang yang eh, apa namanya berada dalam kesesatan, ya, itu dia rendah, ya. Dia terbenam. Jadi kalau tadi ilustrasinya seperti orang yang berjalan di atas perahu, maka orang yang berada dalam kesesatan itu seperti orang yang terbenam dalam lumpur. Dia terhina dan dia rendah. Dia berada posisinya delep. Dia posisinya berada di dalam. Kemudian Allah Ta'ala menutup bahwa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan falah. Ya. Apa yang dimaksud dengan falah? Falah ini kalau kita terjemahkan bisa dengan kata keberuntungan. Ya. Bisa kita artikan dengan kesuksesan. Bisa kita artikan dengan kebahagiaan. Nah, falah dalam bahasa Arab itu artinya al-fauzu bil matlubi wan najatu minal marhubi. Mendapatkan apa yang diinginkan
dan dihindarkan atau diselamatkan dari hal yang ditakutkan. Saya ulangi, yang disebut dengan falah itu adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan diselamatkan dari hal yang ditakutkan. Ya. Salah satu apa yang benar-benar kita inginkan adalah kebahagiaan. Makanya sebagian ulama menafsirkan falah itu dengan kebahagiaan. Itu masih masih masuk ya. Tapi intinya adalah falah tadi. Itu lebih sangat universal sekali karena dia mencakup semua yang kita inginkan dan mencakup keselamatan atas semua yang kita khawatirkan, yang kita takuti. Baik, eh, jadi ini merupakan penutup apa terkait dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa tadi, ya. Bahwasanya mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan dan mereka diselamatkan dari apa-apa yang atau dihindarkan dari mereka apa yang mereka takutkan. Saya kira demikian kajian kita pada malam hari ini. Sebelum tanya jawab kita pause dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya stop recordingnya dulu ya.